Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maida dengan NIM 21030174024 dari kelas Pendidikan Matematika 2021C. Di sini saya ingin menjelaskan tugas geometri, yaitu membuktikan teorema 11.4. Kita simak ya sama-sama. Ini ada 3 kondisi yang saya akan buktikan. Teorema 11.4. Diberikan bidang E dan bola berpusat di P. Misalkan F itu kaki ruas garis tegak lurus dari P ke bidang E, maka hanya tepat satu di antara 3 pernyataan berikut itu berlaku. Yang pertama adalah setiap titik pada bidang E itu di luar bola. Yang kedua, F di bola dan E adalah bidang singgung bola P di F. Lalu yang ketiga, F di dalam bola dan bidang E memotong bola P di lingkaran yang berpusat di F. Lalu ini kita akan membuktikan teorema tersebut. Diketahui bidang E dan bola yang berpusat di P. Titik F terletak pada bidang E sedemikian hingga ruas garis PF itu tegak lurus dengan bidang E. Buktikan tepat satu dari 3 pernyataan berikut ini benar. Yang pertama, sembarang titik Q pada bidang E terletak di luar bola P. Yang kedua, F terletak pada bola P dan bidang E menyinggung bola P di F. Yang ketiga, F terletak di dalam bola P dan bidang E memotong bola P di lingkaran yang berpusat di F. Kita akan pada kondisi pertama, kita pandang F itu terletak di luar bola P dan R ini adalah dari sini ke sini itu adalah jari-jari bola P. Oleh karena itu, PF itu pasti lebih dari R. Pandang F terletak di luar bola P. R jari-jari bola P. Oleh karena itu, PF lebih dari R. Lalu kita dibuat garis pada bidang E yang memuat F dan Q. Misal garisnya namanya L. Sini kita buat garis L-nya. Sini melalui F, lalu melalui Q. Nah,
Berdasarkan teorema jika ruas garis tegak lurus dari titik di luar garis yang diketahui, maka ruas garis itu merupakan ruas garis terpendek yang menghubungkan garis itu sendiri dan titik di luar garis. Maka kasusnya di sini PF, ruas garis PF itu merupakan ruas garis terpendek antara titik P dan garis FQ atau garis L. PF itu ruas garis terpendek antara titik P dan garis L atau oleh karena itu jika Q ini mewakili sebarang titik pada bidang E selain F, didapatkan PQ ini lebih dari PF. Kenapa PQ lebih dari PF? Karena tadi yang kita ketahui PF ini ruas garis terpendek. Ruas garis terpendek yang menghubungkan antara P dengan ruas garis FQ ini. Berarti jarak antara P dengan Q ini pasti lebih panjang daripada ruas garis PF itu sendiri. Nah, karena PF ini lebih dari R, seperti yang pernyataan pertama tadi, maka PQ ini lebih dari R. Karena kan tadi PQ ini lebih dari PF, sedangkan PF ini lebih dari R, maka PQ ini pasti lebih dari R. Ini alasannya.
PQ lebih dari PF, PF lebih dari R, maka PQ lebih dari R. Yang berarti Q berada di luar bola P. Sehingga karena Q mewakili semua titik pada bidang E, tentunya selain F, serta F dan Q keduanya itu terletak di luar bola P, maka terbukti bahwa setiap titik pada bidang E berada di luar bola P. Ini terbukti ya. Kondisi 1 sudah terbukti. Lalu kita akan lanjutkan ke kondisi 2. Pembuktian kondisi 2 ini tidak jauh beda pada seperti kondisi pertama tadi, yaitu kita pandang F itu merupakan sebuah titik pada bola P. Ini kita pandang F ini titik pada bola P. Jadi salah satu titik pada bola P. Oleh karena itu, PF itu sama dengan R. PF itu sama dengan R. Karena F ini terletak pada bola P. Dengan alasan yang sama seperti yang sudah digunakan pada kondisi pertama, yaitu karena berdasarkan teorema yang mengatakan bahwa ruas garis tegak lurus dari titik di luar garis yang diketahui atau diberikan merupakan ruas garis terpendek yang menghubungkan garis tersebut
dengan titik di luar garis. Di sini kan ada garis ya. Kita buat garis yang melalui titik F dan melalui titik Q seperti tadi. Kita namakan garisnya itu garis L ya. Misal di sini titik Q. Nah, di sini berarti kita dapat simpulkan seperti tadi, PF ini ruas garis PF ini merupakan ruas garis terpendek antara titik P dan garis L atau ruas garis FQ. Oleh karena itu, jika Q ini mewakili sebarang titik lain selain F pada bidang E, maka kita dapatkan PQ lebih besar dari PF. Karena itu tadi, PF ini kan ruas garis terpendek yang menghubungkan antara P dengan ruas garis FQ. Berarti selain PF itu pasti lebih panjang daripada PF itu sendiri. Berarti di sini PQ lebih besar daripada PF. Nah, karena PF sama dengan R, maka PQ itu akan lebih besar dari R. Substitusi. Sehingga semua titik pada bidang E selain F terletak, maaf ini salah ya, terletak di luar bola P. Maka berdasarkan definisi bidang singgung, yaitu bidang yang memotong sebuah bola tepat di satu titik.
Berdasarkan itu tadi definisi bidang singgung, berarti bidang E menyinggung bola P di tepat satu titik saja, yaitu titik F. Terbukti. Ini membuktikan kondisi 2. Tadi ini berarti PQ. Kita akan lanjutkan ke kondisi yang ketiga, kondisi yang terakhir. Nah, pada kondisi ketiga ini agak sedikit berbeda dengan dua kondisi yang tadi, karena di sini kita akan membuktikan kalau bidang itu memotong bola, lalu hasil potongannya itu berupa lingkaran yang berpusat di F ini. Nah, yang pertama, pandang F itu berada di dalam bola P. Dalam kasus ini, bidang E seluruhnya tidak mungkin ada di luar bola P. Karena paling tidak ada satu titik di dalam. Nah, ini maksudnya bidang P ini seluruhnya itu tidak mungkin ada di luar bola. Jadi ini ada yang di dalam bola, karena paling tidak ada satu titik yang di dalam bola ini. Nah, berdasarkan teorema, jika sebuah garis dan bidang saling tegak lurus, maka bidang tersebut memuat setiap garis yang tegak lurus juga dengan garis itu di titik potongnya. Nah, ini maksudnya berdasarkan teorema, jika garis dan bidang itu saling tegak lurus, nah maka bidang itu memuat setiap garis yang tegak lurus juga dengan garis itu. Nah, di sini kita misalkan ambil satu garis
bidang E. Misalkan garis L. Maka menurut teorema L itu akan tegak lurus dengan ruas garis PF di titik F. Nah, kita gambar di sini. Ini L. Nah, ini L juga akan tegak lurus dengan ruas garis PF di F, di titik F ini. Nah, selanjutnya berdasarkan fakta pada bola, bahwa ujung dari 3 atau lebih jari-jari berbeda tidak akan bisa membentuk garis lurus atau kolinear. Jadi misalkan ada garis ya, kita kasih garis seperti ini misal. Nah, itu tidak akan memotong di 3 titik. Jika ada 3 titik, tidak mungkin dilewati dengan satu garis lurus begitu. Itu fakta pada bola. Nah, fakta pada bola ini mengakibatkan maka garis L tidak mungkin memotong bola di 3 titik atau lebih. Nah, sini garis L ini tidak mungkin memotong di 3 titik. Tidak mungkin memotong bola di 3 titik. Nah, berarti garis L memotong bola di 2 titik. Misalkan kita namai dengan Q dan R. Di sini ya, berarti perpotongannya di sini kita namakan dengan Q R. Gitu ya. Nah, berarti di sini ruas garis PR dan ruas garis PQ merupakan jari-jari bola P. Di sini ya, misal kita tarik garis dari P ke R. Nah, begini ya, maka PQ, ruas garis PQ ini merupakan jari-jari bola P. Begitu pula dengan ruas garis PR ini. Maka karena ruas garis PR itu dengan ruas garis PQ itu sama-sama jari-jari, berarti ruas garis PR itu kongruen
dengan ruas garis PQ karena panjangnya sama ya. Kongruensi ruas garis. Dengan hal itu, dapat dibuat segitiga. Yang tentunya segitiga siku-siku ya, karena di sini tadi ini tegak lurus ya. PF ini tegak lurus dengan bidang E ini ya. Segitiga siku-siku. Segitiga siku-sikunya berarti PQF dengan PRF. PQF dan PRF. Ini segitiganya berhimpit di ruas garis PF. Di ruas garis PF. Karena PF itu kongruen dengan PF, ini sifat transitif. Sifat refleksif. Dan PR tadi, ruas garis PR itu kongruen dengan ruas garis PQ. Ini berdasarkan kongruensi ruas garis. Nah, berdasarkan teorema hipotenusa kaki, maka dapat segitiga yang saling kongruen, yaitu segitiga PQF kongruen dengan segitiga PRF. Akibat dari kongruensi dua segitiga tersebut, didapatkan QF, ruas garis QF itu pasti kongruen dengan ruas garis RF. Sini ya, QF ini pasti kongruen dengan ruas garis RF karena akibat kongruensi dua segitiga tadi. Berdasarkan definisi titik tengah dari ruas garis berarti F merupakan titik tengah dari ruas garis QR. Nah, jika kita mengambil sebarang titik perpotongan antara bola P dengan
hingga garis pada bidang E yang tegak lurus ruas garis PF di F, maka dengan alasan yang sama akan terbentuk ruas-ruas garis pada bidang E dari titik perpotongan itu ke titik F yang panjangnya selalu sama. Ini maksudnya jika kita mengambil sebarang garis gitu di bidang E yang tegak lurus PF di F, lalu kita akan dapatkan titik perpotongan garis tersebut dengan bola, yaitu di sini, intinya tak hingga, karena kita ambil garisnya juga tak hingga. Nah, menurut step tadi yang kita di sini, nah kita kan mendapatkan F itu titik tengah dari sebuah ruas garis yang sudah kita bentuk tadi. Nah, jika kita ulangi step itu terus menerus dengan tak hingga garis di bidang E yang sudah kita ambil. Nah, itu maka akan terbentuk titik-titik perpotongan yang juga tak hingga. Nah, oleh karena itu himpunan sebarang titik yang diambil itu akan sesuai dengan definisi lingkaran, yaitu himpunan semua titik-titik yang sebidang, dalam kasus ini bidang E titik-titik yang sebidang yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Dalam kasus ini titiknya adalah titik F. Sehingga dapat disimpulkan bidang E itu memotong
bola P di lingkaran yang berpusat di F. Di sini terbukti. Ya, tadi stepnya mulai dari sini kita sampai bawah, terbukti akhirnya. Demikian pembuktian teorema 11.4. Jika ada kesalahan pengucapan atau yang lainnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.